Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali beribadah di tempat ini. Kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Allah kita luar biasa. Dia membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib bagi kita semua. Dia menebus dosa setiap umat manusia. Dia menebus kita. Dia membuktikan, dia memberikan kemenangan bagi kita dengan membuktikan dia hidup. Dia bangkit bagi kita semuanya. Ketika dia bangkit, ada hari esok bagi kita semuanya. Kita akan naikkan pujian ini, sebab dia hidup.
Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada harapan. Kalau saat ini orang dunia berkata, aduh udah gak ada harapan lagi. Mau keluar susah, mau ngapa-ngapain susah, takut kena virus corona. Tapi Allah berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia menjaga kita, dia melindungi kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa perlindungan itu nyata. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Allah Bapa akan memberikan anak yang tunggal untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika kau menjadi lemah, kau akan menjadi kuat. Karena Allah Kudus yang menguatkan engkau. Ketika kau merasa miskin rohani, Dia akan memperkaya hidupmu dengan segala kebenaran.
yang lemah berkuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang miskin dipercaya karena perbuatannya pada yang lemah dikuatkan, yang miskin dipercaya karena Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Via Dolorosa, jalan penderitaan itu Engkau telah lewati, Tuhan. Demi kami, Tuhan. Demi kami orang yang berdosa, yang sebenarnya kami tidak layak untuk diselamatkan, tetapi kami dilayakkan oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Kami dilayakkan oleh kasih-Mu, Tuhan, sehingga Engkau mampu menjalani Via Dolorosa itu bagi kami, Tuhan. Seharusnya kami yang melewati Via Dolorosa itu, Tuhan, tetapi Engkau yang menjalaninya bagi kami, Tuhan. Untuk kami pribadi, Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Hari ini Engkau bangkit, membuktikan kemenangan-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau menyatakan Engkau menang. Engkau mengangkat kami, Engkau menebus kami, Engkau menyucikan kami. Kami ada hari esok, Tuhan, karena kebangkitan-Mu, Tuhan. Kami punya masa depan oleh karena kebangkitan-Mu, Tuhan. Kalau hari ini kami diizinkan untuk melewati lembah penderitaan karena virus corona, Tuhan, itu tidak ada apa-apanya, Tuhan, karena kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Mujizat itu pasti terjadi bagi Indonesia, Tuhan. Mujizat itu juga boleh terjadi bagi jemaat Tuhan yang ada di Siloam, Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Sampai kebutuhan rohani kami hari ini pun Tuhan sediakan secara luar biasa. Kami mau terus memuji Tuhan, kami mau terus menyembah Tuhan, dan kami mau selalu mendengarkan suara-Mu. Kami menginginkan memiliki keintiman terus bersama dengan-Mu, ya Bapa. Kami ingin terus memiliki hubungan yang baik dengan-Mu, ya Bapa. Kami mau menjadi pelaku dari firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau luar biasa, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. kudus hadiratmu, kata kasih karuniamu Bapa.
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Doa saya selalu beserta dengan saudara, supaya saudara dalam keadaan baik, terpelihara, dan terawat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Saudara, hari ini kita akan membahas dengan tema khotbah kuasa kebangkitan. Saya percaya bahwa hari ini akan ada sesuatu yang baru bagi saudara. Sebelum kita lebih jauh membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Di bulan 2020, di tahun 2020 ini Tuhan, Kau masih tetap mengizinkan kami lagi ada. Kami tahu itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami terus bersandar kepadamu. Dan hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini membuka paradigma kami yang baru, sehingga kami menjadi manusia yang semakin hari semakin lagi sempurna sesuai dengan keinginan Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengerti kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Jemaat Shalom semua. Haleluya, salam ya. Damai sejahtera bagi kita semua. Baik, tanpa panjang lebar saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya. Dia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku, maksudnya Paulus, adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sedemikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudaraku, mungkin banyak di antara kita yang sudah lama menjadi orang percaya, orang Kristen. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Berapa banyak dari saudara yang menyadari kuasa kebangkitan dan itu mengubah hidup kita? Itu yang menjadi perenungan kita hari ini. Dan sebab itu dengan teks 1 Korintus ini
yang ditulis oleh Paulus pada tahun sekitar 55 sampai 56 Masehi menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, saya mencatat, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah fakta kebenaran. Karena kenapa? Paulus mengatakannya 2 kali. Terdapat dalam kitab suci, ayat yang ketiga. Yang keempat dulu lagi, kitab suci. Tapi kitab suci yang dimaksud adalah kitab suci perjanjian lama. Karena Paulus itu mengutip, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 3 itu dikutip dari Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan yang ke-12. Jika saudara buka gadget saudara, handphone saudara, situ ada tanda bintang, titik itu korelasi. Hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau saudara baca Yesaya pasal 53 itu jelas. Berbicara tentang penderitaan Kristus. Caranya mah. Bahkan di situ dikatakan kalau saudara baca Yohanes 53 ayat 4 sampai dengan 5. Kuasa darah Yesus itu luar biasa. Karena kenapa? Dikatakan di situ sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit saudara yang ditanggung. Kesengsaraan kita. Saudara jangan berpikir kalau saudara bisa bertahan hidup hari ini itu karena hebat saudara. Tidak sama sekali. Seberapapun banyak duit saudara, tidak sanggup untuk membeli hidup. Hidup yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kuasa kebangkitan ini penting sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau kita tahu itu benar dan kita meyakini itu, maka akan ada sesuatu yang baru dari kita. Karena kenapa? Jika Kristus bangkit, maka kita pun akan bangkit. Jika saudara tidak meyakini Kristus itu bangkit, maka sia-sialah dikatakan. Kalau saudara baca 1 Korintus 15, ayat yang ke 1 Korintus 15 ayat 14, saudara boleh lanjut nanti. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bayangkan saudara, betapa kuasa kebangkitan itu penting bagi kita. Bagaimana cara Kristus bangkit, demikian juga kita. Tapi dia yang paling sulung kalau saudara baca. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu kutipan dari Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Saudara boleh buka Mazmur 16, saudaraku. Delapan sampai 10 katakan gini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Khotbah minggu lalu saya sudah katakan bahwa kita adalah debu. Dan Tuhan tahu siapa kita. Dia tahu betapa rentangnya manusia. Baru penyakit, baru satu virus namanya COVID-19. Dunia diguncangkan. Itu baru virus. Nanti pada akhir zaman saudara akan membaca pada kitab Wahyu akan lebih dahsyat lagi kegiatan demi kegiatan. Segala bencana lebih ngeri dibanding sekarang. Banyak orang yang ketakutan. Saudaraku, bukan sampai di situ saja saudaraku. Tapi kebangkitan itu bukan hanya memikul kesengsaraan kita, bukan penyakit kita yang ditanggung. Tapi kuasa kebangkitan juga
ayat yang ke-6 sampai 18. 6 sampai 8 maksud saya. Itu memberikan keberanian bagi kita untuk bersaksi semestinya. Karena ada mahkota dalam sebuah penginjilan. Mahkota pemenang jiwa. Mari kita baca ayat 6 sampai 8, katakan demikian. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka sudah meninggal. Ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Kesaksian demi kesaksian dinyatakan kepada Kristus bagi semua. Yesus menampakkan diri kepada Kefas, menampakkan diri kepada Yakobus, menampakkan diri kepada murid-murid, menampakkan diri. Maksudnya apa? Untuk mengatakan aku ini benar-benar melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan aku ingin menyaksikan saudara. Dan Yesus ingin menyatakan kepada kita, lakukan hal yang sama, katakan kepada orang banyak bahwa Yesus itu bangkit, dia bukan hanya mati. Saksikan kepada orang lain. Jangan terlampau banyak saudara memikirkan terlampau banyak usaha saudara, memikirkan usaha dan pekerjaan saudara. Sedangkan saudara tidak pernah memikirkan kehendak hati Kristus. Saudara bisa menghabiskan waktu main gadget berjam-jam. Tapi untuk berdoa saudara 1 menit 2 menit, saudara kalang kabut. Dan mungkin mau sakit perut, mau ke toilet. Ingat saudaraku, waktu Lazarus dibangkitkan, orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Kenapa? Karena kesaksian Lazarus membuat orang banyak percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Itu adalah salah satu contoh bahwa bagaimana Lazarus yang mati bisa dihidupkan. Saudara pun bisa dihidupkan. Oleh sebab itu, saksikan kepada orang lain. Saksikan dan ceritakan tentang Yesus bagi orang lain. Sembuhkan banyak orang. Berdoa untuk orang yang sakit. Dan percaya kalau saudara yakin dengan iman saudara dan saudara yakin dengan apa yang saudara imani, jadilah sesuai dengan apa yang saudara yakin. Ya, saya ingin sekali saudaraku, kita angkat pujian ini. Lagu jauh sebelum kita menyelesaikan hidup kita di muka bumi ini. Jangan lupa, saudara kita, Grand Freddy, 44 tahun. Sama dengan saya, Leon 75. Tidak ada yang tahu tentang usia. Tapi selagi kita masih hidup, mari kita melayani. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saya berdoa untuk saudara supaya jadi berkat. Selagi saudara masih kuat, selagi masih muda, pakailah waktu, kecerdasan, kepintaran saudara untuk memuliakan Tuhan. Poin yang ketiga yang tidak kalah menarik dari seorang pengakuan, merasa rasul yang paling hina. Ayat yang ke-9 sampai 10a mengatakan demikian, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Katanya, tetapi karena kasih karunia Allah,
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dan anugerahmu kepadaku tidak sia-sia. Poin yang ketiga adalah kuasa kebangkitan itu memindahkan posisi saudara dari mestinya budak menjadi seorang hamba. Bukan saja itu, tapi bukan hanya hamba, tapi saudara menjadi sahabat Allah. Bukan hanya itu, saudara yang jauh menjadi dekat. Paulus juga menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus memindahkan kita yang dulu bukan apa menjadi sesuatu, yang dulu bukan menjadi sampah masyarakat, sekarang sesuatu yang berarti bagi masyarakat. Paulus menyadari itu. Mungkin saudara dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin saudara tidak dipandang. Tapi jangan lupa Paulus mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya tidak sia-sia. Dulu dia menjadi orang yang tidak layak disebut. Saya mendorong saudaraku, saudara perlu membaca buku Krismarantika tentang soteriologi. Salah satu dosen yang pakar teologi. Di mana situ kita saudara boleh belajar yang 12 konsep keselamatan. Di situ saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran spiritual. Saudaraku sekalian, di mana saudara hari ini? Apa perasaan saudara? Apa yang saudara alami? Penderitaan apa yang sedang saudara alami? Kedukaan apa yang sedang saudara? Berapa banyak kesedihan yang sedang ada dalam hidup saudara? Ada dulu seorang budak yang telah diselamatkan. Seperti sebuah lagu mengatakan, ajaib benar, anugerah Tuhan yang membaharui hidup. Ajaib benar, anugerahmu pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan olehnya ku sembuh. Saudara, kita angkat pujian ini sekali lagi. Amazing Grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a race like me. I once was lost, but now I'm found. That's blind, but now I see. Saya rindu saudaraku, saudara yang tidak tahu saudara untuk apa di muka bumi ini. Melalui perenungan hari ini saya tahu. Saudara mesti bertanya, siapa saya menurut Tuhan? Saya sering bertanya kepada diri saya, kepada Tuhan. Tuhan, katakan saya menurut Tuhan. Beritahu saya cakra botang ini menurut kemauan Tuhan. Saudara juga mesti bertanya, siapa saudara menurut Tuhan? Yang terakhir saudaraku, ayat 10b sampai dengan 11 mengatakan demikian. Sebaliknya,
Aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukan Paulus, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik Paulus maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kami menjadi percaya. Kuasa kebangkitan itu membuat saudara bekerja keras, lebih giat lagi daripada orang yang tidak percaya. Kalau saudara hari ini belum bekerja keras, saya pastikan saudara tidak mengetahui tentang kuasa kebangkitan. Saudara yang bangun tidur jauh-jauh hari, tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, saya pastikan saudara tidak mengerti tentang kuasa kebangkitan. Karena tidak seorang pun sanggup membeli waktu. Kalau Paulus mengatakan demikian, bukannya Paulus tidak bekerja keras, dia adalah orang yang sangat bekerja keras, orang yang paling cerdas, orang yang paling hebat. Jangan lupa saudaraku, untuk kita mengajar, untuk kita semakin percaya. Oleh sebab itu kekerjaan saudara, saudara mesti menambahkan kepada iman saudara kebajikan, pengetahuan dan penguasaan diri. Paulus mengatakan yang keempat, kuasa kebangkitan semestinya membuat saudara bekerja lebih keras dari semua orang. Karena kenapa? Saudara tidak perlu lagi memikirkan masuk surga atau tidak. Karena sudah pasti dijanjikan saudara menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Banyak orang yang bekerja keras mencari masuk surga, melakukan perbuatan baik dengan banyak, membuat amal dengan luar biasa. Tapi amal mereka jauh di sana. Firman Tuhan mengatakan seperti minggu yang kemarin, bahwa saudara yang jauh hari ini sudah dekat. Tidak perlu saudara teriak-teriak terlampau kencang. Karena kenapa saudaraku? Saudara mesti sadar bahwa dialah Tuhan. Makanya Paulus mengatakan demikian. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang membuat saudara bisa bekerja keras dan diberkati adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena tidak seorang pun bekerja keras, dan untuk menikmati hasilnya pun itu karunia dan anugerah dan cinta dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kesimpulannya saudaraku, kuasa kebangkitan mestinya membuat saudara semakin yakin bahwa itu adalah kebenaran. Yang kedua, kuasa kebangkitan membuat saudara bersaksi bagaimana Yesus menyatakan kebangkitannya dan dia menyatakan kepada semua murid-muridnya. Yang ketiga, kuasa kebangkitan itu mengubahkan hidup saudara dan saya. Yang dahulu jauh, sekarang sudah dekat. Yang dahulu tidak punya harapan, hari ini saudara punya harapan. Setiap orang memiliki harapan di dalam Kristus. Yang terakhir, kuasa kebangkitan itu membuat saudara bekerja keras. Buat sejarah. Gereja dari dahulu kala menjadi sejarah. Tonggak peradaban yang baik. Jangan sampai kejadian gereja di Eropa sama dengan Indonesia. Mari saudaraku, saya ingin mengatakan kepada saudara yang hari ini melayani. Kenapa saudara lelah melayani? Karena saudara mencari pujian manusia. Yang hari ini bekerja, mengapa saudara tidak mendapatkan sesuatu yang baik? Karena saudara bekerja untuk mencapai uang. Jangan lupa saudaraku, segala sesuatu yang mau saudara kejar untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah kepada Kristus. Maka saudara, saya ingin mengangkat satu pujian yang ingin mengatakan kepada saudara yang hari ini mulai lelah. Mari bangkit. Semangat. Coba katakan kepada kiri kanannya, semangat. Semangat. Lebih bekerja keras lagi. Haleluya. Jangan lelah. Bekerja di ladang. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, amin, bekerja bersamamu Tuhan,
yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya akan ada sesuatu yang baru yang saudara alami ketika saudara meyakini dan mengetahui kuasa kebangkitan Kristus. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami tidak perlu takut dan ragu untuk menjalani hidup ini. Bahwa ada pribadi yang menyertai dan yang memegang kami. Yang akan terus melihat dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu membuat kami menjadi lebih berharga lagi. Kebangkitan-Mu membuat kami menyadari bahwa kami begitu bernilai di mata Tuhan. Kebangkitan-Mu membuat kami sekali lagi untuk bekerja keras dalam melakukan segala sesuatu. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang ada di rumah. Haleluya. Bapak jamah mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh hari ini. Oh yang menjamah mereka. Oh yang memulihkan mereka. Aku berdoa Tuhan sebab Engkau Allah yang di tempat ini yang sama nanti. Yang ada di tempat saudara-saudara kami di rumah. Engkau yang akan menjamah dan memberkati mereka. Hari ini mereka yang lelah Tuhan. Lelah dalam berbagai hal. Mungkin mereka dalam kondisi yang susah hari ini. Bapak Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Dan melihat mereka, memberikan mereka kesadaran bahwa ada harapan di dalam hidup mereka. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu. Aku berdoa Tuhan sebuah gereja Tuhan hari ini. Yang harus mengadakan gereja di rumah. Aku berdoa semua orang antusias sama. Kondisi ini tidak memadamkan semangat spiritual kami. Tapi kami tetap sama walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Kami memiliki semangat yang sama Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami Tuhan yang maha yang melihat. Dan di mana kami berdoa, di situ Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan, mungkin mereka harus di PHK. Pengurangan karyawan. Dan mungkin juga mereka pemimpin perusahaan yang harus mengurangi karyawan. Hamba berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberi hikmat. Jalan keluar kepada mereka. Untuk tetap Tuhan, segala sesuatu adalah dilihat dari sisi kasih kamu. Terima kasih Bapak. Aku berdoa juga Tuhan untuk setiap orang pribadi lepas pribadi yang mengambil pelayanan untuk mempersiapkan tempat rekaman ini Tuhan. Baik yang di gereja Tuhan, yang memakai multimedia, soundman, pemain musik, semua orang, worship leader, semua orang yang mengambil bagian bahkan hamba-Mu. Tidak satu pun yang tidak Kau lawan dan Kau jagai. Hamba berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Aku berdoa untuk Pak Jokowi. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan hikmat juga melimpah bagi hamba-Mu. Sehingga bangsa negara kami tidak terpuruk. Segala sesuatu keputusannya yang terbaik. Karena Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap tim dokter dan tim paramedis Tuhan. Yang hari ini sedang bekerja keras untuk melayani atau merawat mereka yang terkena COVID-19. Apa yang berkati keluarganya, anaknya, saudaranya, semua orang yang mereka kasih, semua dalam perlindungan dan mereka juga Tuhan. Bapak tentu membutuhkan kuasa darah Yesus. Kami ingin cepat berlalu Bapak, sejujurnya iya. Kami ingin COVID-19
COVID-19 yang cepat berlalu. Tapi semua ada di tangan-Mu. Kau tahu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Akhirnya hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Satu persatu. Berkatilah mereka Tuhan berlimpah-limpah. Berkat yang digoncangkan yang melimpah yang Tuhan berikan bagi mereka. Berkat Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudaraku sekalian, di penghujung ibadah kita hari ini, angkatlah kedua tanganmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.